Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Dianati dari Prodi TRKJ dari kelas 2A. Di sini saya ingin membacakan modul pembelajaran jaringan komputer. Jadi kali ini yang ingin saya bahas yaitu ada basis TCP atau IP, DHCP server, routing, wireless, firewall, KUS, tunnels. Untuk bab yang pertama ada TCP. TCP adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan dan internet. Di sini ada gambarnya, contoh gambarnya. Terus ada sejarah dan perkembangan TCP. Untuk model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu application, transport, internal, dan network access. Sini ada fungsi dan peran protokol TCP. TCP dan IP memiliki peran, yaitu ada A. TCP memastikan pengiriman data secara utuh dan berurutan. B. IP menangani penyelamatan dan pengiriman paket antar perangkat. C. TCP mengatur koneksi, kontrol, kesalahan, dan pengaturan aliran data. D. IP menentukan jalur terbaik yang harus ditempuh setiap paket data. Sini ada struktur dan header. Terdiri header, payload yang menyusun paket data. Sini ada beberapa informasi dalam header, IP header, TCP header, UDP header. Terus ada jenis-jenis protokol dalam SUT. SUT TCP IP terdiri dari berbagai protokol yang bekerja sama dalam komunikasi jaringan. Terus ada beberapa jenis contoh protokol TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, dan SMTP. Terus di sini untuk ada cara kerjanya, yaitu TCP bekerja membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui jaringan ketujuan. Proses kerja utamanya meliputi encapsulation, transmission. Terus ada IP, addressing, dan subnetting. IP address adalah identitas unik setiap perangkat dalam jaringan untuk mengirim dan menerima data. Terdapat 2 versi utama alamat IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk subnetting digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisien jaringan. Terus ada CIDR dalam metode pengalamatan IP yang menggantikan sistem kelas IP tradisional. Terus selanjutnya ada pengertian DHCP. DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Terus di sini ada gambarnya. Ada fungsi dan tujuan DHCP. Fungsi utama DHCP adalah untuk menyederhanakan proses pengaturan jaringan dengan memberikan konfigurasi IP secara otomatis. Terus ada cara kerja DHCP.
Cara kerja DHCP dikenal dengan siklus DORA, Discover, Offer, Request, Acknowledged. Komponen DHCP server adalah perangkat atau layanan yang bertanggung jawab menyediakan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Terus ada jenis-jenis DHCP, ada DHCP server, DHCP client, DHCP relay again, DHCP failover, DHCP snooping. Terus ada langkah-langkah konfigurasi DHCP server. Terus ada pengelolaan IP address secara otomatis. Terus ada reservasi IP dan last time. Reservasi IP adalah fitur dalam DHCP yang memberikan alamat IP tetap kepada perangkat tertentu berdasarkan MAC address. Terus last time adalah durasi waktu pemakaian alamat IP yang diberikan kepada klien oleh DHCP server. Terus ada perbedaan DHCP dan static IP. DHCP memberikan alamat IP secara otomatis, sedangkan static IP memerlukan pengaturan manual. Terus ada keamanan dan risiko DHCP. DHCP memiliki beberapa risiko keamanan yang perlu diperhatikan dalam mengelola jaringan. Terus ada di sini pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat jaringan seperti router. Proses ini memastikan bahwa paket data dikirimkan melalui jalur terbaik menuju tujuan yang diinginkan. Terus di sini ada gambarnya. Terus ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama routing adalah untuk mengarahkan lalu lintas data agar mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Terus ada jenis-jenis routing. Ada static routing, dynamic routing, default routing, policy based routing. Terus ada protokol routing adalah aturan atau metode yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data. Terus ada router table dan struktur router. Routing table adalah table yang berisi informasi tentang rute yang tersedia untuk mencapai berbagai jaringan tujuan. Terus ada cara kerja proses routing, yaitu router menerima paket data dari jaringan sumber. Router memeriksa alamat IP tujuan dalam header paket. Router mencari alamat tujuan dalam router table. Router meneruskan paket ke antarmuka atau gateway yang sesuai. Terus ada langkah-langkah konfigurasi routing. Tentukan topologi dan segmentasi jaringan terlebih dahulu. Untuk static routing, memasukkan rute manual menggunakan perintah konfigurasi, misalnya pada Cisco atau IP route. Untuk dynamic routing, aktifkan protokol yang diinginkan seperti RIP, OSPF, dan ikuti prosedur konfigurasi masing-masing. Terus D, verifikasi hasil konfigurasi dengan perintah seperti show IP route atau ping. Terus ada perbedaan interior atau exterior routing protokol. Terus ada administrasi dan metrik adalah ukuran kepercayaan terhadap suatu rute yang diterima dari protokol routing tertentu. Nilai ID digunakan oleh router untuk memilih rute terbaik jika terdapat beberapa rute ke tujuan yang sama. Terus ada wireless. Jaringan wireless adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data antar perangkat
Teknologi ini memungkinkan perangkat terhubung tanpa memerlukan kabel fisik seperti dalam jaringan kabel. Terus di sini ada gambarnya. Contoh gambar. Terus ada sejarah dan perkembangan teknologi nirkabel. Standar wireless yang paling umum digunakan IEEE 802.11. Terus ada jenis jaringan wireless. Jaringan wireless terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Ada WLAN, WPAN, WMAN, ada W1. Setiap jenis jaringan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jangkauan, kecepatan, dan penggunaan. Terus ada access point. Access point adalah perangkat yang menjadi pusat penyebaran sinyal Wi-Fi dalam jaringan lokal. Terus wireless router adalah perangkat gabungan antara access point dan router. Cara kerja jaringan wireless. Langkah-langkah umum, sini ada perangkat mengirim sinyal ke access point. Access point menerima dan memproses permintaan, sinyal diteruskan ke jaringan tujuan, data diterima dikirim kembali ke perangkat pengiriman melalui jalur yang sama. Ada topologi